Salam jumpa dalam Renungan Harian MSI Indonesia, edisi 17 Maret 2025. Sabda dari hati untuk dunia yang baru. Saudara-saudari yang terkasih, pada dasarnya kita bukanlah manusia yang sempurna, dan kita hidup di tengah kumpulan manusia yang tidak sempurna. Kita dapat melukai hati orang lain, dan kita sendiri dapat terluka. Bahkan barangkali mungkin kita memiliki hati yang rapuh dan mudah sekali terluka. Tetapi Yesus hari ini dalam Injil mengajarkan kita untuk memiliki hati yang murah hati seperti Allah Bapa adalah murah hati. Melarang kita untuk tidak menghakimi dan menghukum, melainkan mengajarkan kita supaya bisa mengampuni. Dalam hidup kita tentu mengalami bahwa mengampuni bukan perkara yang mudah. Ketika kita dinista, dihina, ditertawakan, diceritakan hal yang buruk dan disakiti oleh musuh kita, barangkali itu tidak tetap bertahan dan mungkin juga dengan mudah kita lupakan. Tetapi ketika kita dikecewakan oleh orang-orang yang terdekat atau dilukai dan ditolak oleh orang-orang yang terdekat yang ada di sekitar kita, yang banyak menerima perhatian, kasih yang tulus dan kebaikan dari kita, itulah yang membuat kita lebih terluka dan sulit untuk memaafkan. Tetapi sesungguhnya pengalaman yang serupa jauh dialami lebih dahulu oleh Yesus sendiri. Yesus dalam kealahannya yang menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia justru ditolak dan mati secara tragis oleh ulah manusia. Tapi juga dalam pengalamannya sebagai seorang manusia, ia justru ditolak oleh orang-orang kampung halamannya sendiri, sehingga ia tidak bisa banyak membuat tulisan di kampung halamannya. Ketika ia sudah memilih 12 rasul, ia justru dikhianati oleh salah satu dari murid, Yudas. Bahkan di dalam ujung pengkhianatannya itu, ia mengakhirinya dengan sebuah ciuman yang sesungguhnya adalah tanda cinta kasih. Tapi ujian atau hati yang digoda untuk terluka itu tidak berhenti di sini. Ia ketika ditangkap, mereka lari meninggalkan dia. Bahkan seorang penjahat pun di atas kayu salib ikut menghina dan mengejek dia. Dalam kemanusiaannya, ia menghidupi dan melaksanakan apa yang ia ajarkan, apa yang mau ia gambarkan tentang Bapa yang selalu mengampuni. Ia berdoa dari atas kayu salib, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ia menunjukkan bahwa ia tetap setia di dalam kasih, dalam kemanusiaannya ia tetap mengampuni. Walaupun sesungguhnya dalam hati kemanusiaannya ia pantasnya terluka, sakit, dan kecewa. Saudara-saudari yang terkasih, adakah kita juga mengalami hal yang jauh lebih pahit dari yang dialami oleh Yesus? Dihanyati oleh orang-orang terdekat kita, dilukai dan ditinggalkan justru di saat-saat kita membutuhkan orang lain dan membutuhkan balas budi mereka yang telah kita kasih. Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita tetap mau mengambil langkah untuk mengampuni, sekalipun kita sungguh-sungguh terluka. Dalam kemanusiaan dan kerapuhan kita sebagai manusia, kita tentu tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Kita membutuhkan Dia yang mampu mengampuni, sekalipun patutnya sangat terluka dan tersakiti. Maka marilah di masa Paskah ini kita semakin mendekatkan diri dengan Tuhan dalam doa dan meminta kekuatan yang bersumber dari hatinya yang kudus dan suci, sehingga kita dimampukan untuk juga ikut melepaskan seluruh beban hidup kita, supaya kita bisa mengampuni orang lain, mengampuni saudara kita, mengampuni sahabat kita. Tuhan memberkati.